Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Danu Aditya Fernanda dengan NIM 211200122122015, kelompok 27 praktikum teknik mikroprosesor dan antarmuka. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul 4, yaitu timer pada Nuvoton NUC 140. Ini digunakan sebagai tugas pengganti praktikum. Mungkin kita akan langsung ke dalam percobaannya ya, karena mungkin dari judul sudah terlihat ini akan membahas tentang timer gitu ya. Nah, di sini saya udah siapin untuk course smartnya di sini ya, sesuai pada percobaan. Di sini pada GPIO yang saya aktifin itu ada GPIO C, D, E, timer 0 dan juga SPI 3 yang intinya sesuai dengan yang nanti dibutuhkan olai program gitu ya. Mungkin kita langsung ke GPIO-C. Di GPIO-C ini kita aktifkan beberapa pin, yaitu dari pin 4 sampai 7 dan pin 12 sampai 15 ya. Untuk pin 4 sampai 7 itu digunakan untuk 7 segmen yang untuk mengontrol ininya ya barisnya ya untuk mengontrol kolomnya ya. Kalau yang GPIO C di pin 12 sampai 15 itu untuk LED gitu ya. Terus kita masuk ke GPIO D. Untuk GPIO C karena ini kan ya untuk mengontrol 7 segmen dan juga LED ya sudah jelas. Untuk modenya kita setting output semua gitu ya. Lalu pada GPIO D itu ada pin 14 yang kita enablekan, yang digunakan untuk mengontrol backlight LCD ya. Karena untuk mengontrol ya ini kita setting output ya pada modenya. Lalu pada GPIO E di sini kita aktifkan pin 0 sampai 7. Pin 0 sampai 7 ini digunakan untuk mengontrol 7 segmen juga ya, tapi kan tadi kan untuk mengontrol kolom ya. Di GPIO C ini untuk mengontrol barisnya. Nah, ya terutama karena untuk mengontrol ya kita gunakan mode output gitu ya untuk di pin 0 sampai 7 itu. Lalu yang timernya ini kita timer 0 aja ya yang kita aktifkan. Nah, di sini untuk modenya kita setting periodik, walaupun nanti di bagian co-ID-nya kita juga setting juga sebagai periodik gitu. Tapi ini kita setting di sini, dan untuk SPI 3-nya ini default saja untuk komunikasi LCD ya. Dan mungkin setelah sudah kita generate untuk co-ID projectnya. Karena saya sudah generate, mungkin saya akan buka langsung di co-ID-nya ya. Nah, sebelum kita melakukan ini ya, kita masukkan baris kodenya, mungkin yang pertama-tama kita akan masukkan library yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Ya, untuk library-nya ya kita masukkan juga untuk header filenya dan juga C-nya ya. Ya, di sini untuk header filenya sudah saya masukkan ya, yang untuk LCD driver dan juga 7 segmen, dan untuk file C-nya di bagian src sini kita sudah masukkan juga untuk LCD driver dan 7 segmen. Mungkin ada tambahan ASCII table untuk nanti terkait tampilan gitu ya pada LCD-nya. Nah, mungkin sebelum itu juga kita akan masuk ke configuration. Kita pastikan ya di bagian sini download, ini kita erase full chip nanti untuk kebutuhan downloading ke perangkat gitu ya. Dan mungkin di sini akan masuk ke penjelasan pada kode programnya ya. Nah, mungkin pertama-tama di sini ya sudah pasti karena kita butuh beberapa library, kita includekan dulu ya library yang dibutuhkan, seperti drvc untuk sistemnya, drv GPIO untuk ya GPIO ya. Terus ada timer karena kita pakai timer, terus ada LCD yang karena nanti kita pakai LCD, dan 7 segmen ya. Sebenarnya di sini ada 3 fungsi, tapi ya fungsi utamanya memang fungsi main gitu ya. Dan ini ada fungsi yang memang dibuat sendiri. Dan sebenarnya ada fungsi lagi ya satu ya, namanya init, yang di bagian sini yang kita generate dari co-ID-nya co-smart ya. Ini ya otomatis untuk initnya ini. Nah, intinya untuk yang fungsi yang delay loop ini kita gunakan untuk memberikan jeda waktu dengan melakukan perulangan kosong di sini. Lalu pada timer inisial ya sesuai namanya untuk menginisialisasikan timer. Di sini kita
kita setting ya untuk sistem clocknya. Di sini selektor untuk timer 0-nya kita pilih 0. Intinya kalau kita pilih 0 ya artinya itu akan mengarah ke sumber clock eksternal 12 MHz gitu ya. Dan lalu di sini kita setting untuk timer 0 enable-nya. Sebenarnya walaupun itu sudah enable gitu ya, tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin redundansi itu nggak apa-apa ya. Di sini kita enablekan untuk timer 0-nya 1, itu kan artinya enable gitu ya. Terus untuk settingan timer 0 di sini kita mulai dari modenya, walaupun tadi kita sudah setting modenya gitu ya, tapi ya lagi-lagi mungkin saya mengikuti modul aja. Jadi di sini kita setting mode 1 itu artinya ini ya periodik. Jadi kan kalau kita setting 0 itu artinya single shot gitu ya. Kalau kita setting 1 itu periodik. Kalau kita setting 2 itu artinya, mungkin bisa kita langsung lihat di Cosmart-nya aja ya, di bagian timer. Kalau kita setting 2 itu nanti akan jadi toggle. Kalau setting 3 itu akan jadi continuous gitu ya. Lalu untuk prescalernya atau pembaginya di sini kita set 0. Terus untuk timer compare registernya untuk melakukan komparasi terhadap nilainya kita set ini 2.400.000 ya. Terus habis itu pada timer 0 juga ya, masih di timer 0 di timer counter and status register. Ini interrupt enable nya kita aktifkan ya dengan cara memberi nilai 1. Terus ada di sini timer interrupt flag nya gitu ya, kita set jadi 1 juga untuk enable kan. Dan mungkin ini saya kurang paham ya, mungkin kita lanjut ke sini aja. Ini untuk counter resetnya ini kita aktifkan juga dengan memberi nilai 1. Counter enable nya juga kita aktifkan, dan TDR itu timer data register ini juga kita aktifkan ya. Ini kan timer data register enable kita aktifkan juga. Lalu setelah itu sebenarnya ada beberapa variabel ya. Ini ada variabel ADC, mungkin yang dimaksudkan di sini untuk menangkap nilai ADC-nya berapa. Terus ada nilai tegangan yang nanti mungkin nanti nilai tegangannya akan dilakukan mapping ya dari nilai bacaan ADC-nya, dan kita manggil fungsi init tadi yang sudah di auto generate itu ya. Dan ini ada program program utamanya gitu ya. Jadi pada program utamanya sendiri di sini kita panggil fungsi init tadi ya. Fungsi init kita panggil, ini kita inisiasikan beberapa variabel gitu ya. Terus ada di sini kita membuka proteksi sistem. Terus kita set oscillator kontrolnya. Di sini intinya kita set untuk sumbernya eksternal 12 MHz gitu ya. Dan ini ya untuk beberapa konfigurasi sistem. Terus kita tutup lagi untuk clocknya, atau kita tutup lagi untuk proteksinya. Ini clock dividernya kita set 0 gitu ya. Terus ini untuk LCD sini, LCD untuk initial panelnya. Terus dan ini untuk nge-clear LCD, dan selanjutnya nanti ini akan ngeprint di LCD-nya ya. Dan ngeprint di LCD-nya nanti sesuai indeks baris yang kita tuliskan di sini, ada 0 sampai 3 gitu ya. Intinya nanti akan tampil di LCD, ada tulisan di sini mungkin nama saya. Terus ada timer interrupt kelompok 27. Ini yang baris terakhirnya itu sistem komputer. Nah, ini digunakan untuk mengontrol LED ya di pin 14 tadi ya. Di clear bit kita set untuk bit di pin itu 0 gitu ya. Terus ini kita panggil fungsi tadi yang sudah kita buat untuk timer inisial ya. Terus dan selanjutnya di sini ada perulangan terus menerus ya, kan while 1 atau sama halnya while true gitu ya, mengulang terus menerus. Nah, di sini ada variabel tegangan yang kita isi dengan nilai bacaan ADC dibagi resolusi ADC-nya tersebut, dan kita kalikan 5000. Ya sebenarnya ini nggak tahu ya, harusnya ada ADC-nya harus kita isi dulu dengan nilai ADC, tapi di sini nggak ada ya. Saya kurang tahu nanti peruntukannya untuk apa. Ya pada intinya di loop, ini ada looping lagi yang digunakan untuk menampilkan angka pada segmen. Di sini yang ditampilkan adalah angka
0 sampai 8 ya. Terus ini akan ditampilkan ke keempat segmen yang ada gitu ya. Mungkin nanti di sini saya tidak bisa memberikan contohnya pada boardnya, tapi setidaknya ini sudah penjelasan ini sudah merepresentasikan apa yang akan terjadi pada board Nuvoton itu ya. Intinya kalau sudah dipastikan benar itu ya kita bisa build ya, kita build dan pastikan di sini nggak ada error, kita colokkan pada board Nuvotonnya. Setelah itu ya kita kita lakukan downloading pada boardnya gitu ya. Setelah sudah ya mungkin nanti bisa dicoba pada board ya. Mungkin untuk penjelasan percobaan modul 4 ya, praktikum teknik mikroprosesor dan antarmuka, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang tepat ataupun bisa dinilai salah gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin itu aja.